nama saya Melanie Dea Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu yang berjudul pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Di sini ada latar belakang di mana di dalam buku Development Psychology Childhood and Adolescence, di dalam buku itu menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik atau keturunan dan lingkungan. Di dalam teori-teori perkembangan seperti teori genetik dan behavioral genetik memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kedua faktor ini saling berinteraksi. Di dalam buku ini juga menunjukkan bahwa perkembangan individu adalah hasil dari interaksi kompleks antara gen dan lingkungan, dan pemahaman tentang pengaruh keturunan dapat membantu dalam merancang pendekatan yang lebih baik untuk pendidikan dan intervensi dalam perkembangan anak. Di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu sejauh mana faktor genetik mempengaruhi perkembangan fisik. Yang kedua, bagaimana keturunan mempengaruhi kognitif. Yang ketiga, apa peran temperamen dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh keturunan. Dan yang terakhir, bagaimana interaksi antara gen dan lingkungan membentuk perkembangan. Di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh keturunan terhadap perkembangan, yang dimana pengaruh keturunan terhadap perkembangan manusia melibatkan berbagai aspek yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Gen adalah unit pewarisan yang mengandung informasi genetik di mana menentukan berbagai karakteristik fisik dan perilaku seperti warna mata, tinggi badan, dan kecenderungan terhadap penyakit. Ada beberapa poin mengenai pengaruh keturunan, yaitu karakteristik fisik, di mana dia penampilan yang genetika menentukan berbagai karakteristik fisik seperti tinggi badan, warna kulit, dan bentuk wajah. Kesehatan. Di sini beberapa kondisi kesehatan seperti penyakit jantung dan diabetes dapat diwariskan dan mempengaruhi kualitas hidup. Yang kedua ada kemampuan kognitif. Yang A, intelligence quotients atau IQ, yang dimana penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik berkontribusi pada kemampuan kognitif dan potensi intelektual. Yang B, ada kemampuan belajar, di mana keturunan dapat mempengaruhi cara individu belajar dan mengatasi masalah. Yang ketiga ada kepribadian dan perilaku. A, ada ciri kepribadian yang dimana beberapa aspek kepribadian seperti kecenderungan untuk bersikap terbuka atau cenderung tertutup dapat dipengaruhi oleh gen. Yang B lagi ada pengaruh perilaku sosial. Genetika juga dapat berperan dalam perilaku sosial seperti kemampuan berinteraksi dan membangun hubungan. Yang keempat ada interaksi dengan lingkungan, yang dimana pengaruh lingkungan meskipun keturunan memiliki pengaruh yang signifikan, interaksi dengan lingkungan juga sangat penting. Di dalam buku Development Psychology Childhood and Adolescence, pengaruh keturunan terhadap perkembangan dijelaskan sebagai faktor penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu. Ada penjelasan mengenai pengaruh keturunan, yaitu 1. Dasar genetik, yang kedua perkembangan fisik, yang ketiga perkembangan kognitif, yang keempat ada temperamen dan sifat perilaku, yang kelima interaksi gen dan lingkungan, yang keenam ada studi kembar dan behavioral genetik. Ada faktor-faktor genetik. Dalam buku Development Psychology Childhood and Adolescence ada beberapa faktor genetik, yaitu 1. Ada genetik dasar. Gen adalah unit pewarisan yang mengandung informasi genetik, yang dimana mereka menentukan berbagai karakteristik fisik dan perilaku seperti warna badan, mata, tinggi badan, dan kecenderungan terhadap penyakit. Yang kedua ada heritabilitas. Heritabilitas mengacu pada proporsi variasi dalam sifat tertentu dalam populasi yang dapat dijelaskan oleh faktor genetik. Yang ketiga ada kromosom. Kromosom adalah struktur yang mengandung gen. Manusia memiliki 23 pasang kromosom, di mana satu sel berasal dari ibu dan satu sel lagi berasal dari ayah. Yang keempat ada polimorfisme genetik, yang dimana ini merujuk pada variasi
dalam gen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan. Yang kelima ada pengaruh lingkungan terhadap ekspresi gen, dan yang keenam ada studi kembar. Pola pewarisan gen tunggal. Gen mempengaruhi karakteristik manusia dengan berbagai cara. Terkadang karakteristik manusia ditentukan oleh tindakan satu gen, terkadang karakteristik ditentukan oleh tindakan banyak gen yang bekerja sama. Ini dikenal sebagai pewarisan poligenik. Ada beberapa karakteristiknya, yaitu satu, pewarisan dominan resesif sederhana, yang dimana pewarisan dominan resesif sederhana ini adalah konsep dasar dalam genetika yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat tertentu diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Di dalam pewarisan ini ada gen dan alel, yang dimana gen adalah unit pewarisan yang menentukan suatu sifat, sedangkan alel adalah variasi dari gen tersebut. Yang kedua ada kodominansi. Kodominansi adalah suatu bentuk pewarisan genetik di mana kedua alel dari suatu gen diekspresikan secara bersamaan dalam fenotipe individu. Karakteristik kodominansi mencakup beberapa aspek, yaitu satu, ada ekspresi bersama, yang dimana kedua alel dari gen yang sama diekspresikan secara bersamaan dalam fenotipe individu yang menghasilkan sifat yang terlihat dari kedua alel. Yang kedua tidak ada dominansi, di mana di dalam kodominansi tidak ada alel yang dominan dan alel yang resesif. Keduanya berkontribusi secara setara terhadap sifat yang diberikan. Variasi fenotipic, di mana kodominansi menghasilkan variasi fenotipic yang lebih kaya yang dapat meningkatkan keragaman dalam populasi. Di sini juga ada metodologi untuk mempelajari pengaruh keturunan. Ahli genetik perilaku menggunakan dua strategi utama untuk kontribusi keturunan terhadap perilaku, yaitu satu, ada pembiakan selektif dan studi keluarga. Pembiakan selektif itu memanipulasi susunan genetik hewan secara sengaja untuk mempelajari pengaruh keturunan terhadap perilaku mirip dengan apa yang dilakukan Gregor Mendel untuk menemukan cara kerja hereditas terhadap tanaman. Peneliti lain telah menggunakan teknik pembiakan selektif ini untuk menunjukkan bahwa gen berkontribusi pada karakteristik perilaku seperti aktivitas emosional, agresivitas, dan dorongan seks pada tikus, mencit, dan ayam. Yang kedua ada studi keluarga, yang dimana karena orang tidak ada menyukai gagasan dibiarkan secara selektif oleh para peneliti genetika perilaku manusia bergantung pada metodologi alternatif yang dikenal sebagai studi keluarga. Dalam studi keluarga, yang umurnya orang-orang yang tinggal bersama dibandingkan untuk melihat seberapa mirip mereka pada satu atau lebih atribut. Jika atribut yang dimaksud dapat diwariskan, maka kesamaan antara dua pasang individu yang tinggal di lingkungan yang sama akan meningkat sebagai fungsi kekerabatan mereka. Sejauh mana mereka memiliki gen yang sama, studi keluarga juga dapat membantu kita untuk memperkirakan sejauh mana berbagai kemampuan dan perilaku dipengaruhi oleh lingkungan. Yang terakhir ada kesimpulan, yang dimana perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Genetik menyediakan dasar biologis, sedangkan lingkungan membentuk ekspresi gen tersebut. Genetika memberikan kontribusi signifikan terhadap variasi individu dalam populasi. Alel yang berbeda, alel yang berbeda dapat menghasilkan beragam fenotipe yang mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan mereka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.